Selamat malam Sobat Ilmiah. Pada malam hari ini kita akan belajar regresi moderasi dengan uji selisih mutlak menggunakan SPSS. Pada video sebelumnya saya juga sudah menyampaikan tentang regresi moderasi tetapi menggunakan uji interaksi dengan SPSS. Analisis regresi variabel moderasi dengan metode selisih mutlak dilakukan dengan meregresikan selisih mutlak antara variabel bebas terstandarisasi dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi terstandarisasi. Jika variabel selisih mutlak antara variabel bebas terstandarisasi dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi terstandarisasi signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi benar-benar memoderasi hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Kelemahan metode ini adalah masih riskan terhadap gangguan multikolineritas, meskipun risiko ini lebih kecil daripada metode interaksi seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Langkah-langkah uji selisih mutlak, yang pertama adalah kita mentransformasikan variabel bebas X dan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi Z dalam bentuk standar dis. Kemudian langkah yang kedua, menghitung nilai selisih antara standar dis variabel bebas ZX dan standar dis variabel yang dihipotesiskan sebagai moderasi ZZ. Jadi variabel yang sudah distandarisasi di depannya ada notasi Z-nya, artinya itu adalah sudah terstandarisasi. Kemudian langkah yang ketiga, kita memutlakan nilai selisih antara standar dis variabel bebas dan standar dis variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi. ZX dikurangi ZZ dimutlakan. Kemudian langkah yang keempat adalah meregresikan variabel bebas ZX, standar dis variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi ZZ, dan selisih mutlak antara standar dis variabel bebas dan standar dis variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi ZX dikurangi ZZ mutlak terhadap variabel tergantung. Dengan demikian, maka persamaannya adalah menjadi seperti ini, plus B ZX. Ini artinya adalah variabel bebas yang sudah distandarisasi. Plus B2 ZZ. Ini artinya adalah variabel yang dihipotesiskan sebagai moderasi distandarisasi. Kemudian ini adalah selisih mutlak antara variabel bebas yang distandarisasi dan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi yang sudah distandarisasi. Kriterianya adalah jika koefisien regresi selisih mutlak antara standar dis variabel bebas dan standar dis variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi ZX min ZZ mutlak terhadap variabel tergantung signifikan, maka variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi benar-benar memoderasi. Atau jika B3 ini, nilai B3 ini signifikan, maka dinyatakan memoderasi. Nah, ini adalah contohnya masih sama seperti pada video sebelumnya. Seorang peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis apakah variabel lingkungan kerja memoderasi hubungan antara konflik antar departemen terhadap kinerja organisasi. Untuk keperluan tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 100 manajer perusahaan sebagai responden. Model penelitiannya adalah sebagai berikut. Nah, datanya kita buka, datanya pada SPSS. Ini adalah datanya. Langkah yang pertama, kita standarisasi variabel bebas dan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi. Jadi variabel konflik kita standarisasi,
variabel lingkungan kerja kita standarisasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik analyze, kemudian deskriptif, kemudian deskriptif. Kemudian variabel yang akan kita standarisasi yaitu lingkungan kerja, dan lingkungan kerja kita masukkan ke variabel. Kemudian pada save standardized value as variable kita contreng. Centrang. Ya. Kemudian oke. Nah, ini outputnya adalah seperti ini. Kemudian kita lihat pada bagian data editornya. Pada bagian data editornya kita lihat. Nah, ini pada data editornya kita sudah muncul nilai yang sudah distandarisasi. Sudah muncul. Kemudian yang berikutnya kita hitung selisih mutlaknya. Caranya adalah transform, kemudian compute variabel, target variabel saya kasih nama selisih mutlak. Tidak boleh pakai spasi, sehingga saya pakai underscore selisih mutlak. Kemudian untuk memunculkan nilai absolutnya, kita klik all. Nah, ini all sudah kita klik, kemudian ABS. ABS ini. Kemudian saya naikkan. Ya. Kemudian yang diselisih mutlakkan mana? Adalah konflik antar departemen yang sudah distandarisasi, dikurangi dengan lingkungan kerja yang sudah distandarisasi. Kemudian oke. Nah, kita lihat pada data view-nya. Kita lihat pada data view-nya ternyata pada data view-nya di sini kita lihat ini sudah ketemu selisih mutlaknya. Selisih mutlaknya sudah ketemu. Nah, ini adalah selisih mutlaknya. Selisih mutlaknya sudah ketemu. Kita langkah berikutnya meregresikan Z konflik, Z lingkungan kerja, dan selisih mutlak terhadap Y. Y-nya adalah kinerja organisasi. Dengan demikian maka caranya adalah analyze regresi linear. Y lingkup kinerja organisasi saya masukkan ke dependent, kemudian Z konflik kita masukkan, Z lingkungan kerja kita masukkan ke independen, dan selisih mutlaknya kita masukkan. Ya, kemudian kita oke. Nah, kita amati di sini pada bagian koefisien. Ini pada bagian koefisien kita cermati. Saya pindahkan saja ke PowerPoint biar mudah dipahami. Nah, kita lihat di sini untuk X1 konflik antar departemen signifikan negatif. Artinya bahwa semakin tinggi konflik antar departemen, maka kinerjanya akan semakin menurun. Kemudian yang berikutnya, lingkungan kerja signifikan positif. Kemudian yang berikutnya adalah nilai selisih mutlaknya. Ini nilai selisih mutlaknya berdasarkan output koefisien diperoleh bahwa nilai variabel selisih mutlak itu ya, yang merupakan Z konflik dikurangi Z lingkungan kerja sebesar 0,258. 0,258.
dengan nilai T hitung sebesar 3,469. Apabila kita bandingkan dengan nilai T tabel dengan derajat bebas 0,05, kemudian alfa 0,05, kemudian N min K min 1 itu 96, diperoleh nilai T tabel 1,61. Atau kalau kita lihat nilai signifikansinya adalah 0,001, lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja memoderasi hubungan antara konflik antar departemen terhadap kinerja organisasi. Dengan demikian, maka hipotesis yang menyatakan bahwa lingkungan kerja memoderasi hubungan antara konflik antar departemen terhadap kinerja organisasi diterima. Saya rasa itu untuk latihan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.